Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Cinta Rizka Anjaya, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Di semester ini saya mengampu mata kuliah Internal Communication and Corporate Culture. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana aktivitas di kelas. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan rencana pembelajaran dalam satu semester ini. Berikut adalah rencana program dan kegiatan pembelajaran semester di mata kuliah Internal Communication and Corporate Culture, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah elektif yang tujuannya untuk mengajarkan mahasiswa memahami fungsi, peran, dan strategi dalam komunikasi internal dan kaitannya dengan budaya organisasi. Kemudian di mata kuliah ini, mahasiswa juga diajak untuk memahami bagaimana sih peran komunikasi internal dan budaya perusahaan, serta bagaimana peran tersebut dimanfaatkan secara beretika dan mencapai tujuan komunikasi perusahaan atau organisasi. Nah, diharapkan dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dan juga kreatif dalam mencermati fenomena dan aplikasi media baru apa, serta bisa menganalisis berbagai studi kasus dalam lingkup kegiatan komunikasi internal. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide-ide atau terobosan-terobosan baru dan mengemukakan pendapat berkaitan dengan praktik-praktik komunikasi internal serta kaitannya dengan budaya organisasi. Kemudian berikut adalah capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, beserta juga dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah, dan ini merupakan materi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10, mahasiswa akan mendapatkan materi-materi terkait komunikasi internal. Kemudian di pertemuan 11 sampai pertemuan 14, mahasiswa akan mempraktikkan dan mempresentasikan program komunikasi internal yang mereka susun bersama teman-teman. Jadi pada hari ini kita masuk ke pertemuan 14, di mana capaiannya adalah mahasiswa mampu memilih program komunikasi internal yang tepat dan dikaitkan dengan budaya organisasi dalam bentuk presentasi. Jadi nanti mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman kelompok terkait bagaimana sih program komunikasi internal yang paling cocok dengan perusahaan yang mereka pilih. Nanti kita akan lihat sama-sama di kelas. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Cinta Rizka Anjaya, dosen pengampu Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini saya akan mengajar di mata kuliah Internal Communication and Corporate Culture. Tidak terasa hari ini udah pertemuan terakhir. Kita lihat yuk aktivitas ngajarnya gimana? Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita kembali lagi di pertemuan ke-14. Tidak terasa hari ini udah pertemuan terakhir. Agenda kita hari ini adalah presentasi dari teman-teman perkelompok yang sudah menyusun program komunikasi internal perusahaan yang sudah kalian pilih. Di sini berarti akan ada kelompok apa aja perusahaannya yang hari ini akan presentasi? Kelompok JNE Sama kawan lama. Yang satu lagi kawan lama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya harap kalian bisa semuanya aktif nanti memberikan tanggapan setelah teman-temannya mempresentasikan program komunikasi internal yang sudah disusun. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok satu dulu dari JNE. Sekian teman-teman dari kelompok 1 JNE. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, langsung aja ya angkat tangannya, jangan angkat temennya nih. Jangan malu-malu teman-teman, silakan. Dari program yang kalian buat kan ada talk show sama yang kompetisi membuat video, editan video juga. Terus di sini kan ditulis kalau yang diikuti cukup sedikit karyawan. Nah, kalau misalnya dari kalian udah sadar nih kalau misalnya rata-rata yang pekerjanya udah punya keluarga, udah punya kesibukan lain, atau yang dari
dari program kalian membuat talk show, terus kalian sudah sadar kalau misalnya tantangannya itu bakal sedikit nih yang ngikutin, itu gimana cara kalian mastiin buat, atau kalian setidaknya memaksimalkan gimana biar yang ikut tuh nggak sedikit-sedikit banget, karena buat kalian nanti misalnya kalian yang membuat program internal ini udah mikirin idenya capek-capek disebarin informasinya, tapi yang ikut sedikit kan jatuhnya nggak maksimal, jadi capek ke kalian juga kan, jadinya jatuhnya nggak efektif kasihan ke kalian juga. Jadi gimana kalian menarik target-target kalian untuk karyawan pada ikut nih dari program internal kalian supaya ya memuaskan kalian dong pastinya, karena kalian udah bikin program, kalau yang ikutnya dikit malah jadi ke kaliannya juga kayak kok kayak nggak interest ya buat partisipasi ke acara yang aku buat. Sebenarnya dari disebut juga kalau program yang kompetisi itu sifatnya kan tidak wajib, sementara talk show itu kan wajib kan. Nah, jadi untuk kompetisinya kita beri hadiahnya itu ya berupa tadi ada voucher lah, ada imanika, dan juga ada body bag itu. Kurang lebih seperti itu sih, kita antisipasi di hadiahnya. Kalau misalkan memang kurang efektif, ya satu hal yang bisa kita lakuin sih ngebelas informasinya terus, seperti kayak email yang di dibelas teruskan beberapa program gitu sih kurang lebih. Nah, oke. Tadi kita barusan dengar pemaparan dari kelompoknya JNE, gimana mereka membuat program komunikasi internal untuk karyawan-karyawan JNE. Keren banget ya, seneng banget deh liatnya. Oke, nah saya juga mau menambahkan nih buat pertanyaannya tadi dari Mutia terkait gimana sih caranya supaya program, misalnya yang tadi program talk show gitu kan, yang datang itu bisa lebih banyak, bisa memaksimalkan. Karena nanti kasihan dong, dari internal communication officer udah capek-capek bikin program gitu ya, udah berusaha untuk mempromosikan, tapi kok yang datang sedikit. Nah, tadi jawaban dari teman-teman juga udah oke, namun saya bisa menambahkan terkait misalnya kalau ini memang wajib, ya harapnya ditulisnya ini wajib gitu ya buat semua karyawan. Karena kalau udah kewajiban kan artinya semua karyawan harus terlibat gitu. Sama aja deh kayak teman-teman misalnya ada kuliah tamu di lecture theater, wajib gitu kan. Jadi kalau teman-teman gak datang artinya teman-teman gak bisa masuk presensi misalnya di hari tersebut. Nah, sama halnya dengan karyawan. Misalnya jika tidak sedang dinas, tidak ada sedang keluar kota gitu ya, atau tidak sedang dalam acara yang lain, itu acara bisa diwajibkan. Mungkin itu salah satu alternatif bagaimana caranya bisa memaksimalkan keterlibatan atau partisipasi dari karyawan dalam acara tersebut. Tentunya selain unsur wajib tadi, promosinya juga harus dari jauh-jauh hari gitu ya. Promosinya juga harus menarik. Nah, ini memang jadi PR-nya dari internal communication officer, gimana sih walaupun itu acaranya talk show gitu, tapi gimana caranya supaya menarik partisipan, menarik karyawan buat turut serta. Misalnya topik talk show-nya kah, pembicara dalam talk show tersebut, atau nanti karyawan akan dapat apa, mungkin mau diselipin door prize dan sebagainya gitu. Jadi memang banyak sekali intrik-intrik atau gimmick-gimmick gitu ya sebagai reward si partisipan itu mau berpartisipasi dalam acara tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Mungkin dari teman-teman dari presentasi kami tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Aku mau tanya tentang yang newsletter. Nah, kalau yang newsletter itu kan dia termasuk ke dalam media yang udah cukup lama dan udah jarang dibaca sama orang-orang. Itu gimana cara kalian supaya bisa tahu apakah si newsletter ini efektif dibaca sama karyawan dari kawan-kawan grup, dan gimana caranya supaya kalian lihat nih kalau misalnya mereka tuh benar memperhatikan hal itu. Oke, thank you. Secara digital, jadi bakal kami komunikasikan melalui email blast gitu. Jadi tentu saja setiap karyawan itu akan mendapat email blastnya. Jadi tidak terkecuali semua karyawan bakal mendapatkan informasi yang sama. Tapi mengenai apakah mereka benar-benar membaca, menurut saya ketika seseorang karyawan itu bekerja di satu perusahaan, dia pasti memiliki sebuah keinginan untuk mengetahui apa program-program yang akan dilaksanakan dari
kasih nih buat teman-teman yang tadi sudah melakukan presentasi terkait program komunikasi internal di perusahaan kawan lama. Bagus banget tadi programnya. Nah, saya juga mau menambahkan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Valen ya terkait kenapa masih menggunakan newsletter, padahal newsletter itu kayak semacam media komunikasi yang itu kan udah lama gitu ya, terus juga mungkin orang-orang jarang terbaca. Tapi begini, Valen, kalau saya boleh menambahkan ya, bahwa newsletter itu ibaratnya kayak menjadi informasi yang resmi gitu dari suatu perusahaan. Jadi dimana kalau tadi kamu udah lihat ya, dari template newsletter itu dia ada headernya, ada footernya, dimana ada informasi kontak perusahaan, website perusahaan, dan juga ibaratnya something yang mau di-highlight, informasi yang mau di-highlight itu apa sih? Dan itu di-blast ke email semua karyawan. Jadi ibaratnya ini informasi resmi yang mana semua orang tuh pasti dapetin info itu gitu. Nah, terkait tadi apakah orang akan misalnya akan baca nggak ya, akan tahu nggak ya informasi itu, memang balik lagi usaha internal communication officer itu zaman sekarang kita kan pasti apa-apa informasi itu adanya di genggaman kita ya melalui handphone gitu. Nah, biasanya udah diposting newsletter, udah di-blast di newsletter gitu di email, tetapi kita juga misalnya taruhin informasi itu di WhatsApp group atau di Telegram gitu kan. Jadi lebih mudah, bahkan juga suka ada lagi reminder terkait adanya program tersebut. Jadi tetap masih relevan penggunaan newsletter, namun juga bisa ditambahkan dengan jaringan-jaringan komunikasi melalui WhatsApp group seperti itu contohnya ya. Oke. Ya teman-teman, itu semua tadi kita sudah mendengarkan ya program komunikasi internal yang sudah disusun sama dua kelompok. Tadi ada kelompok untuk JNE dan juga dari kawan lama grup. Nah, hal-hal yang bisa kalian ambil tentunya bagaimana sih teman-teman kalian ini kreativitas mereka, inovasi mereka, ide-ide mereka dalam merancang kira-kira program komunikasi internal seperti apa nih yang cocok buat perusahaan-perusahaan yang sudah mereka pilih. Dan terima kasih juga untuk masukan-masukan kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian ke teman-teman yang tadi presentasi, dan tentunya dijawabnya dengan bagus-bagus ya. Iya, tadi saya tambahin sedikit-sedikit deh untuk sebagai tambahan referensi aja berdasarkan pandangan saya. Nah, karena hari ini juga sudah pertemuan terakhir kita, nggak terasa ya, udah 14 pertemuan. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas semangatnya, partisipasinya di kuliah Internal Communication and Corporate Culture. Saya juga minta maaf apabila ada sikap, lisan, atau tulisan saya yang sekiranya nggak berkenan di kalian. Maafin ya. Nah, minggu depan teman-teman juga akan mengikuti ujian akhir semester. Saya harap kalian bisa fokus, bisa semangat mengerjakan examnya dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin ya, sesuai harapannya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Ya teman-teman, itulah aktivitas kita di kelas Internal Communication and Corporate Culture. Tadi teman-teman juga udah bisa lihat ya bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga interaksi antar mahasiswa yang presentasi dan memberikan tanggapan. Semoga materi video ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.